Studi tentang partai politik dan kebijakan pendidikan agama Islam belum banyak dilakukan. Padahal, perhatian serius terhadap pendidikan agama yang melibatkan politisi sangat penting. Karena dari institusi pendidikanlah, generasi mendatang diharapkan mampu menciptakan perdamaian dan tidak terkotak-kotak dalam polarisasi. Tantangan dalam pendidikan agama saat ini adalah kemajemukan. Pendidikan agama yang baik adalah yang mampu membentuk individu yang memiliki kemampuan untuk menerima dan berinteraksi dengan perbedaan. Akan tetapi, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM pada tahun 2017 dan 2018, sikap intoleran terhadap orang yang berbeda agama meningkat di kalangan siswa, mahasiswa, dan guru. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan agama. Oleh karena itu perlu dipelajari secara mendalam untuk mengetahui kebijakan dan kegiatan apa yang telah dilakukan partai politik terkait dengan pendidikan agama dan bagaimana partai politik memainkan peran mereka di bidang pendidikan. Peran partai politik sangat krusial dalam proses legislasi dan pembentukan regulasi tersebut. Pendidikan agama sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003, nomor 20 pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan agama. Hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beragama dan bermoral demi menciptakan kerukunan bangsa. Penelitian kami laksanakan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Sumber data kami dapatkan dari ADART Parpol. Hasil wawancara yang melibatkan informan 46 orang dari 16 partai politik peserta pemilu, program dan kebijakan Parpol, pernyataan tokoh partai politik di media. Dari data yang kami dapatkan itu kami analisis dengan metode kualitatif dan studi dokumen dan wawancara. Durasi penelitian berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus 2019. Hasil penelitian yang kami lakukan akan mendeskripsikan bagaimana partai politik peserta pemilu 2019 memandang pendidikan agama di Indonesia. Kelompok pertama, Partai Islamis yang meliputi Islamis modernis seperti PKS, P3, PBB, dan PAN. PKS dan P3 fokus pada supremasi keunggulan Islam dalam pendidikan agama. PBB adalah modernis formalis, memfokuskan aspek modernis yang bernuansa keindonesiaan, tidak setuju dengan adopsi keislaman ala Salafi Wahabi dari Timur Tengah. PAN mengembangkan gagasan pendidikan agama modernis dengan menekankan pada integrasi agama dalam semua mata pelajaran, sekaligus juga meneguhkan perlunya pendidikan agama yang mendorong pluralisme atau kemajemukan. Islam moderat tradisionalis seperti PKB yang mempromosikan pentingnya memperkuat institusi pendidikan tradisional ala pesantren dan madrasah, serta mengakomodasi budaya lokal sebagai cara memperkuat Islam moderat yang bertumpu pada rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai upaya membendung paham radikalisme. Kelompok kedua, Partai Politik Nasionalis Religius. Kelompok ini mendukung pendidikan agama dan agenda-agenda keagamaan dalam ranah politik, namun tidak terlalu masuk ke dalam kebijakan sekolah. Parpol ini menekankan pada perlunya keseimbangan antara negara atau kebangsaan dan religiositas atau keagamaan. Kelompok ketiga, Partai Politik Nasionalis seperti PDIP yang menekankan bahwa pendidikan agama sebagai subordinat wawasan kebangsaan. Bagi PDIP, pendidikan Pancasila merupakan aspek paling utama dari pendidikan agama. PDIP cenderung menolak peran negara dalam agama atau setidaknya negara jangan terlalu turut campur karena agama adalah wilayah privat. PDIP melihat bahwa pendidikan agama dewasa ini cenderung Islamis. Selain PDIP, PSI merupakan parpol yang memiliki pandangan bahwa pendidikan agama yang ideal dapat mendorong diterapkannya religious studies agar dapat menumbuhkan sikap saling memahami antar agama. Bagi Partai Nasdem, negara harus tegas pada Salafi Wahabi yang cenderung menumbuhkan intoleransi dan kekerasan.
Pada kadar tertentu, PDIP, PSI, dan Nasdem sama-sama menolak keras regulasi bernuansa keagamaan, seperti Perda Syariat karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas, dan hal ini akan membahayakan keutuhan NKRI. Dari hasil penelitian ini, kami memberikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pengambil kebijakan. Mendorong pimpinan partai politik untuk memperkuat kompatibilitas wawasan keagamaan dan kebangsaan dalam visi, misi, sistem kaderisasi dan rekrutmen, serta ADART partai politik. Memperkuat adanya ruang dialogis dan demokratis bagi elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait perumusan kebijakan pendidikan agama terhadap partai politik. Mendukung peran pemerintah dalam hal ini Kemendagri, menguatkan regulasi kepartaian yang mendukung kompatibilitas wawasan keagamaan dan kebangsaan.